Landasan teori, suatu lipid didefinisikan sebagai senyawa organik yang terdapat di alam serta tak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti suatu hidrokarbon atau etil diether. Lipid adalah senyawa yang merupakan ester dari asam lemak dengan gliserol yang kadang-kadang mengandung gugus lain. Lipid tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti ester, aseton, kloroform, dan benzen. Lipid tidak memiliki rumus molekul yang sama, akan tetapi terdiri dari beberapa golongan yang berbeda. Berdasarkan kemiripan struktur kimia yang dimiliki, lipid dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu asam lemak, lemak, dan fosfolipid. Lemak dan minyak adalah triglyceraldehida atau triagliserol. Kedua istilah ini berarti triester dari gliserol. Perbedaan antara suatu lemak dan minyak bersifat sebarang. Pada temperatur kamar, lemak berbentuk padat dan minyak bersifat cair. Sebagian besar dari trigliserida pada hewan adalah berupa lemak, sedangkan gliserida pada tumbuhan cenderung berupa minyak. Senyawa-senyawa yang termasuk dalam lipid ini dapat dibagi dalam beberapa golongan. Ada beberapa cara penggolongan yang dikenal. Bloor membagi lipid dalam 3 penggolongan besar, yakni lipid sederhana, yaitu ester atau lemak dengan berbagai alkohol, contohnya lemak atau gliserida dan lilin. Lipid gabungan, yaitu ester atau asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, contohnya fosfolipid dan cerebrosida. Selanjutnya yang terakhir yaitu derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid, contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Fungsi lipid seperti minyak dan lemak sebagai nutrisi dan sebagai energi cadangan makanan yang disimpan pada jaringan adiposa dalam tubuh, berbentuk lipoprotein fosfolipid yang berfungsi sebagai pengangkut zat-zat melewati membran sel. Steroid, senyawa-senyawa ini memiliki beberapa fungsi, misalnya kolesterol berperan dalam pengangkutan lemak dalam tubuh, estrogen dan testosteron berfungsi sebagai hormon kelamin, dehidroksiskeleton dan egastrol berperan sebagai provitamin D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Nur Atifah dengan NIM 119206081 dari kelompok 4 kelas C. Nah, di sini saya akan melakukan uji kualitatif lipid pada kacang tanah dan juga slide. Langkah pertama, siapkan kertas sampul coklat, kemudian gunting persegi dan tuliskan sampel yang akan diuji. Kemudian ulaskan sampel sesuai dengan keterangan yang ada pada kertas sampul. Setelah diolesi dengan sampel, diamkan kertas selama 10 menit. Setelah 10 menit, berikan pencahayaan pada kertas menggunakan senter. Lihatlah apakah kertas menjadi transparan atau tidak. Pada kacang tanah, kertas menjadi transparan, itu artinya kacang tanah mengandung lipid. Sedangkan pada seledri tidak transparan, itu artinya seledri tidak mengandung lipid. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya di sini saya Sarul Sudiana akan melakukan uji kualitatif lipid pada bahan-bahan yang telah saya sediakan. Di sini saya akan menguji lipid pada susu dan juga pepaya. Selain itu, di sini saya membutuhkan bungkus buku yang berwarna coklat dan juga senter. Baik, berikut adalah praktikum yang saya akan lakukan. Baik, untuk yang pertama di sini saya telah menyiapkan cover buku berwarna coklat, lalu saya gosokkan bahan pertama itu pepaya ke atas kertas tersebut dan didiamkan selama 10 menit. Dan kemudian untuk yang kedua di sini saya akan meneteskan beberapa tetes susu pada sebuah lembar kertas. Nah, saya teteskan dan saya oles-oleskan pada kertas dan sama ditunggu selama 10 menit. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pencahayaan pada kertas pepaya. Di sini basah dan transparan, karena basah itu artinya tidak mengandung lemak. Nah, sedangkan untuk pada susu di sini kertasnya tidak basah, akan tetapi jika disenteri terlihat transparan, maka susu mengandung lemak. Untuk selanjutnya yaitu uji kualitatif lipid pada kemiri dan wortel.
Untuk langkah yang pertama yaitu gunting kertas payung berbentuk persegi sama panjang. Seperti ini. Kemudian beri nama pada setiap kertas, namanya sesuai sampel. Kemudian kita gerus dulu sedikit kemiri, tidak usah sampai halus. Lalu kita oleskan kemirinya pada kertas payung yang telah digunting dan diberi nama. Nah, kemudian kita oleskan wortel pada kertas payung juga. Setelah itu kita diamkan selama 10 menit untuk melihat hasilnya. Setelah 10 menit kita cek menggunakan senter. Nah, pada kemiri ini hasilnya si kertasnya menjadi transparan, artinya pada kemiri ini mengandung lipid. Sedangkan pada wortel tidak menjadi transparan. Itu artinya pada wortel ini tidak mengandung lipid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sufi Fariha di NIM 11920000101. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kualitatif lipid pada bahan singkong dan juga margarin. Kertas sampul buku yang telah digunting persegi. Kemudian tulis nama sampel pada setiap kertas. Yaitu di sini saya menggunakan singkong dan juga margarin. Kemudian siapkan sampel, lalu oleskan setiap sampel pada kertas yang telah diberi tanda atau diberi nama. Kemudian diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, amati sampel dengan cara berikan cahaya di bawah kertas, lalu amati apakah kertas tersebut menjadi transparan setelah diberi sampel ataupun tidak. Nah, di sini pada sampel margarin terlihat sangat transparan, sedangkan pada sampel singkong tidak transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Fauzia dengan NIM 11920600113 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji kualitatif lipid. Bahan yang digunakan adalah Yang pertama ada santan, yang kedua ada minyak, yang ketiga ada air minum atau air biasa. Selanjutnya siapkan kertas yang sudah ditulis, masing-masing ada air biasa, ada minyak, dan ada santan. Setelah itu, oleskan santan kepada kertas yang sudah disediakan secara merata. Selanjutnya yaitu oleskan minyak kepada kertas. Lakukan perlakuan yang sama seperti santan. Dan yang terakhir, oleskan air kepada kertas. Lakukan perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Setelah semuanya diolesi, tunggu selama 10 menit. Setelah didiamkan 10 menit, sampel pertama yaitu santan diterangi oleh lampu transparan, berarti santan mengandung lipid. Untuk yang kedua yaitu minyak. Setelah diterangi oleh lampu kertas minyak transparan, berarti minyak mengandung lipid. Dan yang ketiga yaitu air biasa. Setelah diterangi oleh lampu kertas air biasa tidak transparan, berarti tidak mengandung lipid.
hasil pengamatan pada beberapa sampel dapat dilihat bahwa pada sampel kacang tanah, susu, kemiri, margarin, minyak, dan santan, sampel tersebut mengandung lipid karena setelah dilakukan percobaan, yaitu dioleskan pada kertas payung, terjadi perubahan pada kertas, yaitu menjadi transparan. Sedangkan pada seledri, pepaya, singkong kering, wortel, dan air minum tidak mengandung lipid karena setelah dioleskan pada kertas payung, kertas tidak menjadi transparan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa pada sampel kacang tanah, susu, kemiri, margarin, minyak, dan santan setelah dioleskan pada kertas payung menunjukkan hasil kertas yang menjadi transparan atau meninggalkan noda. Artinya pada sampel tersebut mengandung lipid. Sedangkan pada sampel seledri, pepaya, wortel, singkong kering, dan air minum menunjukkan hasil kertas yang tidak transparan. Hal ini disebabkan oleh makanan yang mengandung lipid tidak dapat menguap atau mengering pada suhu ruangan sehingga meninggalkan bekas noda yang mengandung minyak yang tidak dapat diserap baik oleh kertas. Sedangkan pada makanan yang mengandung air setelah didiamkan beberapa saat mampu menguap dan mengering sehingga tidak meninggalkan bekas noda pada kertas. Hal ini dijelaskan dalam Faisal 2016 halaman 54 bahwa kertas saring yang tidak meninggalkan adanya bercak noda menandakan bahwa sampel yang didapat berarti pada sampel tidak terkandung lipid. Sedangkan jika pada kertas saring terdapat noda yang menjadikan kertas transparan menandakan bahwa sampel yang digunakan mengandung lipid atau lemak. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada uji deteksi lipid dapat dilihat bahwa uji yang mengandung lipid terdapat pada minyak goreng, santan, kacang tanah, margarin, dan susu. Pada bahan uji seledri, pepaya, wortel, singkong, dan air minum tidak terdeteksi adanya lipid. Deteksi pada lipid untuk menunjukkan bahan uji yang mengandung lipid yaitu terjadi perubahan pada kertas. Jika kertas menjadi transparan, maka sampel tersebut mengandung lipid. Atau sebaliknya, jika kertas tidak berubah, tidak transparan, maka tidak mengandung lipid.